أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Anak-anakku sekalian, pada saat ini Bapak akan menyampaikan beberapa sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalian tentu sudah banyak mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk yang telah disampaikan oleh para guru-guru kalian. Sifat yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah hendaklah selalu kita amalkan, hendaklah kita selalu ikuti. Dan sifat yang baik, sifat kebaikan itu akan membawa kita kepada kebaikan juga. Sedangkan sifat-sifat yang buruk apabila kita lakukan akan membawa akibat, memberikan dampak yang buruk juga kepada diri kita, dan kita akan merasakan akibatnya tersebut. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dalam hal menguraikan tentang masalah sifat-sifat baik ataupun buruk, kita ingat pada sejarah-sejarah terdahulu, bagaimana para nabi dan bagaimana para sahabat Rasulullah memberikan contoh, mencerminkan bagaimana dia menjalankan ajaran Islam dengan memberikan contoh yang baik kepada kita. Mereka juga adalah mencontoh sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai pribadi yang harus dicontoh oleh umatnya. Kalian tentu ingat bagaimana kisah Umar bin Khattab dengan seorang penggembala. Kalian kenal ya siapa itu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah seorang pribadi yang tegas, cerdas, dan bijaksana. Beliau adalah juga seorang khalifah. Khalifah itu dalam bahasa sekarang adalah sebagai presiden. Beliau terpilih sebagai khalifah setelah wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Langsung saja bagaimana kisahnya, yaitu kisah Umar bin Khattab dengan seorang penggembala. Jadi ketika setelah dia menjadi Amirul Mukminin, setelah dia menjadi khalifah, beliau ingin melihat bagaimana keadaan masyarakatnya, rakyatnya. Lalu dia berjalan-jalan. Ketika di perjalanan, dia melihat ada seorang anak gembala yang sedang duduk di bawah pohon kurma, sambil anak itu memperhatikan bagaimana kambing-kambingnya yang banyak, itu kayak kambing gembalaannya, ya. Umar pun menghampiri, duduk juga di bawah pohon kurma. Lalu Umar menawarkan makanan kepada anak tersebut. Wahai anak gembala, ini sepotong roti aku berikan kepadamu, silakan makan. Lalu jawab anak gembala tersebut, terima kasih, saya sedang berpuasa. Jadi anak gembala tersebut sedang berpuasa. Lalu Umar pun berkata lagi, wahai anak gembala, itu kambing-kambing yang kamu gembalakan itu sangat banyak. Maukah kamu menjual satu ekor saja kepadaku kambing tersebut? Itu kan kambing banyak. Seandainya satu ekor saja kamu jual, maka tidak akan tahu majikan kamu bahwa kambing itu berkurang satu atau
bahwa kambingnya dimakan serigala. Anak itu terdiam sambil memandang Umar bin Khattab. "Wahai tuanku, wahai tuan," kata anak tersebut, "memang kambing tersebut itu banyak. Seandainya saya jual 1 ekor, maka tuanku, majikanku tidak akan tahu bahwa kambing tersebut telah saya jual. Tapi aku bertanya," kata anak tersebut, "di mana Allah? Bukankah Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan?" Mendengar jawaban tersebut, Umar bin Khattab terhenyak. Bagaimana seorang anak kecil sudah begitu kuat akidahnya, sudah begitu dalam mengetahui bahwa Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu selalu memperhatikan, selalu mengawasi, hingga seseorang itu tidak bisa untuk berbuat curang, hingga seseorang itu tidak bisa berbuat culas. Umar bin Khattab kagum dengan kejujuran dengan anak tersebut. Kenapa? Karena seandainya dia menjual kambing tersebut, anak tersebut akan mendapat keuntungan dan majikan tidak tahu. Tapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukannya itu akan diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak tersebut tuh mempunyai sifat jujur dan amanah, bahwa dia tahu majikannya itu menitipkan kambing-kambing tersebut itu untuk dijaga, untuk diawasi, bukan untuk dicurangi. Lalu setelah itu Umar pun bertanya kepada anak tersebut, "Wahai anak gembala, di mana majikan kamu? Antarkan saya." Lalu diantarkanlah Umar bin Khattab itu kepada majikannya. "Wahai tuan," kata Umar, "saya akan membeli budak tersebut, budak ini, dan akan membebaskannya." Apa kata tuannya? "Silakan sesuai dengan harganya." Jadi gembala tersebut adalah seorang budak, ya. Pada masa itu banyak budak-budak itu yang diperjualbelikan dan bisa dibebaskan, ya. Lalu dibebaskanlah budak tersebut oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab pun membeli beberapa ekor kambing. Kemudian kambing-kambing tersebut diberikan kepada anak gembala tersebut, dan anak gembala tersebut sudah bebas. Kemudian memelihara beberapa kambing hasil pemberian Umar bin Khattab, yaitu seorang Amirul Mukminin. Dan dia setelah berapa waktu dia baru tahu bahwa Umar bin Khattab itu adalah seorang khalifah atau presiden. Ya, itulah hasil dari yang didapatkannya dengan sifat kejujuran, ya. Coba kalau umpamanya dia menjual seekor kambing tersebut walaupun majikan tidak tahu, dia akan mendapat dosa. Kemudian orang tidak akan mempercayainya lagi. Ya, kalau umpamanya sifat tidak jujur, sifat bohong, kalian pasti tahu, ya. Kalian sering nggak nonton filmnya Ipin dan Upin, ya? Film Ipin dan Upin, ya. Itu ada pada yang episode yaitu Gembala dan Biri-Biri. Ya, bagaimana seorang penggembala itu dia diamanahkan untuk menjaga biri-biri, tapi dia iseng, bosan katanya, ya, ketika menjadi gembala bagaimana untuk mengerjain orang, ya, mengerjain orang. Akhirnya ketika dia lagi menggembala biri-biri, dia lalu, tolong, ada serigala di sini, tolong, selamatkan biri-biri. Orang-orang pada datang ingin menolongnya, ya, ingin menolong dia dan menyelamatkan biri-biri.
ternyata setelah mereka datang dilihat nggak ada serigala. Mana serigalanya? Mana serigalanya? Saya berbohong, saya hanya bercanda, main-main. Ya, mereka tuh main-main aja. Akhirnya ketawa dengan, udah orang itu pergi lagi. Gak lama dia teriak-teriak lagi, didatangi nggak ada juga. Akhirnya apa? Udah, kata orang yang tadi datang, kalau kamu lakukan lagi, kami nggak akan datang, kami tidak akan menolong. Setelah orang itu pergi, ternyata benar serigala datang, ya. Dia teriak-teriak minta tolong, tetapi orang tidak ada yang mau datang. Kenapa? Karena dia sudah 2 kali berbohong. Orang tidak percaya. Akhirnya serigala itu memakan biri-biri sebagai gembalaannya, dan dia merasa merugi. Inilah akibat dari sifat berbohong, yang suka memperolok-olok, suka mengerjakan orang. Ya, jadi dari kisah-kisah yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa sifat yang perlu dicontoh dan tidak dicontoh. Yang pertama adalah dari anak gembala tadi adalah sifat amanah, ya. Amanah itu bahwa dari kita ini diberikan titipan oleh seseorang, dan amanah tersebut harus dijaga dan harus disampaikan, dan disampaikan kepada orang yang dituju. Kemudian barang-barang tersebut tidak sampai rusak, tidak sampai berkurang. Inilah namanya sebagai sifat amanah. Kemudian yang kedua adalah yaitu sifat jujur, ya. Jujur mengatakan yang benar, jadi tidak ditutup-tutupin. Kemudian itu sifat yang ketiga dari anak tersebut adalah merasa diri ini selalu dekat dengan Allah. Kemudian pada kisah selanjutnya adalah sifat-sifat yang tidak perlu dicontoh dan harus dijauhi. Yaitu apa? Yaitu tidak berbohong, tidak suka mempermainkan orang, mengerjai orang, karena akibat buruknya akan kita terima sendiri. Jadi itulah sifat-sifat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita kerjakan, yang perlu dicontoh. Sifatnya itu sifat kebaikan, dan sifat buruk itu adalah sifat-sifat yang perlu kita tinggalkan, harus kita tinggalkan, dijauhi. Ya, semoga anak-anak sekalian kita ini selalu dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa selalu bersifat baik, berlaku adil, berlaku amanah terhadap orang lain. Jadi demikianlah apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, billahi taufiq hidayah.